Ukraina pada tahun 2014 adalah titik kelahiran sebuah entitas militer yang menakutkan dan tidak pernah diakui secara resmi, namun keberadaannya mengguncang geopolitik dunia, yaitu kelompok grup Wagner. Ia lahir di tengah kabut konflik Ukraina, ketika Rusia menganeksasi Crimea dan pertempuran berkecamuk di Donbas. Dalam situasi itu, Kremlin membutuhkan cara untuk mengintervensi tanpa menanggung konsekuensi hukum internasional. Dan Wagner menjadikan jawabannya, di mana sebuah pasukan bayangan yang bergerak tanpa bendera, tanpa pengakuan, namun jelas membawa kepentingan bagi sebuah negara. Di balik kelahiran grup Wagner berdiri dua sosok kunci, yaitu Dmitry Utkin, seorang mantan perwira intelijen militer GRU, yang dikenal dengan call sign Wagner. Diambil dari komponis Jerman favoritnya. Ia adalah arsitek militer yang merancang struktur dan taktik kelompok Wagner. Di sisi lain ada Yevgeny Prigozhin, seorang pengusaha catering yang dekat dengan lingkaran Kremlin, yang dijuluki sebagai si koki Putin. Ia menyediakan dukungan finansial, jaringan bisnis, dan kemampuan propaganda. Utkin adalah otak militer, dan Prigozhin sendiri adalah mesin logistik dan politik. Tujuan awal Wagner sederhana namun strategis, yaitu memberikan Rusia plausible deniability. Dengan adanya Wagner, Kremlin bisa berkata kepada dunia, bahwa itu bukan tentara kami, dan itu hanya kontraktor swasta. Strategi ini membuka ruang gerak baru bagi Rusia untuk dapat menekan Ukraina tanpa deklarasi perang secara resmi, menguji taktik baru tanpa risiko diplomatik langsung, dan menanam benih model tentara bayangan yang kelak bisa diekspor ke luar negeri. Bayangkan medan perang Donbas pada tahun 2014. Di antara runtuhan kota dan ladang yang terbakar, muncul sosok-sosok bersenjata tanpa tanda pengenal. Mereka bukan bagian dari militer reguler, namun jelas bukan kelompok liar. Mereka adalah benih yang ditanam diam-diam, tumbuh di balik bayang-bayang negara, dan kelak menjelma menjadi kekuatan yang mengubah wajah perang modern yang menakutkan. Setelah menancapkan akar di Ukraina, Wagner tidak lagi sekadar bayangan yang beroperasi di Donbas. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, ia menjelma menjadi entitas transnasional yang menggabungkan militer, bisnis, dan propaganda yang menakutkan. Transformasi ini menjadikan Wagner bukan hanya pasukan bayaran, melainkan instrumen geopolitik Rusia yang bekerja di berbagai belahan dunia. Suriah menjadi panggung pertama ekspansi besar. Ketika rezim Bashar al-Assad berada di ambang kehancuran, Wagner hadir sebagai penopang militer sekaligus penjaga kepentingan ekonomi. Mereka mengamankan ladang minyak, melindungi jalur distribusi energi, dan memastikan bahwa aliran emas hitam tetap mengalir ke pihak yang mendukung Moskow. Di medan perang, Wagner menunjukkan efektivitas yang mengesankan, namun dengan brutalitas yang meninggalkan luka mendalam. Laporan tentang eksekusi, penyiksaan, dan penggunaan taktik kejam membentuk reputasi gelap yang melekat pada nama mereka. Dari Suriah, langkah Wagner merambah ke Afrika. Di Mali, Republik Afrika Tengah, dan Libya, pola yang sama berulang. Jasa keamanan ditukar dengan akses ke sumber daya alam. Tambang emas, berlian, dan mineral strategis menjadi mata uang baru dalam hubungan mereka dengan pemerintah lokal. Wagner bukan hanya tentara, melainkan juga korporasi yang menguasai ekonomi bayangan. Dengan cara ini, Rusia memperluas pengaruhnya di benua yang selama ini menjadi arena perebutan antara Barat dan Tiongkok. Namun, kekuatan Wagner tidak berhenti pada senjata dan kontrak. Mereka juga menguasai medan psikologis. Propaganda digital dan operasi informasi menjadi senjata tak kasat mata. Melalui jaringan akun palsu, kampanye media sosial, dan narasi anti-Barat, Wagner membentuk opini publik di Afrika dan Timur Tengah. Rusia digambarkan sebagai pelindung sah dari negara-negara yang merasa dikhianati oleh kolonialisme modern. Dengan demikian, Wagner tidak hanya menguasai tambang dan ladang minyak, tetapi juga pikiran masyarakat. Dalam 6 tahun, Wagner tumbuh dari benih bayangan menjadi pohon besar dengan akar yang menjalar ke berbagai belahan dunia. Mereka bukan lagi sekadar pasukan bayaran, melainkan wajah baru dari perang modern yang menakutkan. Perang yang berlangsung di medan tempur, di pasar global, dan di ruang digital. Dunia mulai menyadari bahwa Wagner adalah instrumen politik dan ekonomi yang melampaui definisi tradisional tentang tentara bayaran. Pada tahun 2022, adalah titik balik yang mengubah wajah Wagner dari bayangan gelap menjadi sosok terang di panggung publik Rusia.
Invasi besar-besaran ke Ukraina membuka ruang bagi Yevgeny Prigozhin untuk keluar dari persembunyian. Setelah bertahun-tahun menyangkal, ia akhirnya mengaku sebagai pendiri Wagner. Dari saat itu, Wagner tidak lagi sekadar pasukan bayangan, mereka dipromosikan sebagai pahlawan yang berjuang demi kepentingan Rusia. Salah satu proyek paling kontroversial yang lahir pada masa ini adalah Proyek K. Prigozhin meluncurkan program rekrutmen besar-besaran dari penjara-penjara Rusia. Janjinya sederhana namun brutal, bertahan hidup 6 bulan di garis depan, maka catatan kriminal akan dihapus. Ribuan narapidana, dari pembunuh hingga perampok, direkrut menjadi prajurit. Mereka dikirim ke medan perang dengan motivasi yang bukan ideologi, melainkan harapan akan kebebasan. Pertempuran di Bakhmut menjadi simbol paling kelam dari strategi Wagner. Dijuluki The Meat Grinder, kota itu berubah menjadi kuburan massal. Wagner menggunakan taktik gelombang manusia, mengirim pasukan secara berulang tanpa henti untuk menguras pertahanan Ukraina. Strategi ini efektif dalam menekan lawan, tetapi dibayar dengan harga yang mengerikan. Ribuan korban jatuh di kedua belah pihak. Bakhmut menjadi bukti bahwa Wagner bukan hanya alat militer, melainkan mesin penggiling manusia. Namun, keberhasilan di medan perang tidak menutup retakan internal. Prigozhin mulai berseteru dengan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov. Perselisihan soal pasokan amunisi menjadi pemicu utama. Prigozhin menuduh birokrasi militer sengaja menahan suplai, sehingga pasukannya dikorbankan. Ketegangan ini menandai awal dari konflik internal yang kelak meledak menjadi pemberontakan terbuka. Dengan tampilnya Wagner ke permukaan, dunia menyaksikan transformasi dramatis. Dari entitas bayangan yang lahir di Donbas, mereka kini menjadi kekuatan yang diakui, dipuja, sekaligus ditakuti. Pada tahun 2022 adalah saat Wagner keluar dari kegelapan, namun juga saat benih konflik internal mulai tumbuh di dalam tubuhnya sendiri. Drama yang selama bertahun-tahun bersemayam di balik layar akhirnya meledak ke permukaan pada bulan Juni 2023. Yevgeny Prigozhin, yang selama invasi Ukraina tampil sebagai wajah publik Wagner, memutuskan untuk menantang otoritas militer Rusia secara terbuka. Ia menyebut aksinya sebagai March of Justice, sebuah gerakan yang dimulai dengan pendudukan kota Rostov-on-Don, pusat komando militer Rusia untuk operasi di Ukraina. Dari sana, konvo Wagner bergerak cepat menuju Moskow, menimbulkan ketegangan yang belum pernah terjadi sejak era Soviet. Alasan pemberontakan ini berakar pada rasa frustrasi mendalam. Prigozhin menuduh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Jenderal Valery Gerasimov telah mengkhianati pasukannya, menahan suplai amunisi, dan berusaha melebur Wagner ke dalam struktur militer resmi. Bagi Prigozhin, hal itu bukan sekadar pengkhianatan birokrasi, melainkan ancaman terhadap identitas Wagner sebagai entitas independen. Dengan retorika yang berapi-api, ia menolak tunduk pada sistem yang dianggapnya korup dan tidak kompeten. Selama 24 jam, dunia menyaksikan ketegangan yang luar biasa. Konvo Wagner bergerak mendekati Moskow, hanya beberapa ratus kilometer dari pusat kekuasaan Kremlin. Namun, drama itu berakhir dengan cara yang tak terduga. Alexander Lukashenko, Presiden Belarusia sekaligus sekutu dekat Kremlin, turun tangan sebagai mediator. Dalam negosiasi mendadak, ia berhasil menghentikan konvo Wagner. Kesepakatan dicapai, Prigozhin dan pasukannya akan mundur, sementara sebagian dari mereka diberi opsi untuk pindah ke Belarusia. Dengan itu, pemberontakan yang sempat mengguncang fondasi negara berakhir tanpa pertempuran besar, namun meninggalkan luka politik yang dalam. Pemberontakan 24 jam ini menjadi momen paling dramatis dalam sejarah Wagner. Ia menunjukkan bahwa kelompok bayangan yang lahir di Donbas kini memiliki kekuatan untuk menantang negara yang melahirkannya. Bagi Kremlin, peristiwa ini adalah peringatan keras. Wagner bukan lagi sekadar alat, melainkan entitas yang bisa berbalik menggigit tangan tuannya. Kematian Prigozhin dan Utkin menandai berakhirnya era Wagner yang independen. Dari titik itu, masa depan kelompok ini tidak lagi ditentukan oleh ambisi pribadi, melainkan oleh keputusan Kremlin. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah organisasi yang pernah menantang negara akhirnya dipatahkan dengan cara yang misterius, meninggalkan warisan penuh kontroversi.